Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Oke, mengingat sekarang kita berada pada era new normal karena situasi pandemi COVID-19, alangkah baiknya jika kita mematuhi peraturan 3M. Ada yang tahu apa itu 3M? Ya benar, 3M yaitu yang pertama memakai masker, lalu yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak. Oh iya, kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan, saya Safa Nurrohma dengan NIM K711926 kelas 5D PGSD Surakarta FKIP UNS. Sudah siap belajar semuanya? Masih pada semangat belajar kan pastinya? Harus siap dan semangat dong ya, agar kalian bisa mencapai cita-cita kalian, oke? Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar apa ya? Ada yang tahu? Jadi, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang materi kelas 1, tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku, subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku, pembelajaran ke-1. Akan tetapi, alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini adalah: yang pertama, setelah menyanyikan lagu, siswa dapat membedakan panjang pendek bunyi dengan benar. Kedua, setelah mengamati contoh, siswa dapat mempraktikkan panjang pendek bunyi dalam sebuah lagu dengan benar. Ketiga, setelah membaca teks lagu, siswa dapat menunjukkan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar secara lisan dengan tepat. Keempat, setelah membaca teks, siswa dapat menunjukkan kosakata yang berkaitan dengan benda hidup dan tak hidup dengan benar. Kelima, melalui kegiatan identifikasi gambar benda, siswa dapat menggunakan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar secara tertulis dengan tepat. Keenam, setelah berdiskusi, siswa dapat menggunakan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar secara tertulis dalam kalimat dengan tepat. Ketujuh, setelah mengamati gambar lambang negara Garuda Pancasila, siswa dapat menyebutkan simbol sila keempat Pancasila dengan benar. Kedelapan, setelah mengamati gambar lambang negara Garuda Pancasila, siswa dapat menunjukkan simbol sila keempat Pancasila dengan benar. Dan yang kesembilan, setelah mengamati contoh, siswa dapat mendeklamasikan bunyi sila keempat Pancasila. Nah, sekarang, tahukah kamu bahwa ada banyak benda di sekitar kita? Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan, ada juga benda buatan manusia. Ada benda hidup, ada benda tak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Kita juga berterima kasih kepada sesama kita atas karya-karya yang dibuatnya. Gunakan dan peliharalah benda-benda tersebut. Dengan benda-benda tersebut, hidup kita menjadi lebih mudah. Sekarang, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup.
Apakah kamu suka mengenakan topi? Tahukah kamu lagu Topi Saya Bundar? Mari kita nyanyikan bersama. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Setelah bernyanyi dan mengamati lirik lagu Topi Saya Bundar, dapatkah kamu membedakan antara lirik lagu yang diberi tanda panjang dan pendek? Pastikan dengan bernyanyi secara mandiri menggunakan instrumen lagu berikut ini ya.
Sekarang, amatilah gambar berikut ini. Apa saja benda hidup yang ada pada gambar tersebut? Ya, benar. Benda hidup yang ada pada gambar tersebut adalah manusia dan tumbuhan. Ada yang tahu mengapa manusia dan tumbuhan termasuk benda hidup? Ya, benar sekali. Karena benda hidup merupakan benda atau sesuatu ciptaan Tuhan yang dapat bernapas, bergerak, membutuhkan makan, tumbuh, dan berkembang biak. Lalu, apa saja benda tak hidup yang ada pada gambar tersebut? Ya, tepat sekali. Benda tak hidup yang ada pada gambar tersebut adalah meja, kursi, jam dinding, lambang Garuda Pancasila, papan tulis, globe, tempat sampah, dan sebagainya. Lalu, tahukah kamu mengapa itu semua termasuk benda tak hidup? Jadi, benda-benda tersebut tergolong benda tak hidup karena merupakan benda yang tidak bernapas, tidak bergerak, tidak membutuhkan makan, tidak tumbuh, dan tidak berkembang biak. Benda tak hidup ada yang muncul secara alami di alam seperti tanah, air, udara, dan barang tambang. Ada juga yang muncul karena dibuat manusia, seperti kendaraan, pakaian, perabotan, dan sebagainya. Untuk mempermudah kalian dalam memahami perbedaan antara benda hidup dan benda tak hidup, perhatikan tabel berikut ini. Ciri-ciri benda hidup. Yang pertama, bernapas. Kedua, berkembang biak. Yang ketiga, tumbuh dan berkembang. Yang keempat, dapat bergerak sendiri. Yang kelima, dapat berpindah tempat. Dan yang keenam, membutuhkan makan dan minum. Selanjutnya adalah ciri-ciri benda tak hidup. Yang pertama yaitu tidak bernapas. Kedua, tidak berkembang biak. Yang ketiga, tidak tumbuh dan berkembang. Yang keempat, tidak dapat bergerak sendiri. Yang kelima, tidak dapat berpindah tempat. Dan yang terakhir, tidak membutuhkan makan dan minum. Sekarang, perhatikan gambar benda berikut ini. Ada gambar tiang bendera, gedung sekolah, Edo, Lani, Udin, dan anak bebek. Lalu, ada juga gambar ikan, sepeda, boneka, mobil-mobilan, dan lambang negara Garuda Pancasila. Sekarang,
Kelompokkanlah benda-benda tersebut menjadi kelompok benda hidup dan kelompok benda tak hidup sesuai dengan ciri-ciri yang telah kalian ketahui. Yang pertama adalah tiang bendera. Apakah tiang bendera termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Yap, benar sekali. Tiang bendera termasuk benda tak hidup. Yang kedua adalah gedung sekolah. Apakah gedung sekolah termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Ya, tepat sekali. Gedung sekolah termasuk benda tak hidup. Lalu, bagaimana dengan Edo? Apakah Edo termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Ya, benar sekali. Edo termasuk benda hidup. Lalu, bagaimana dengan Lani dan Udin? Apakah mereka juga benda hidup atau benda tak hidup? Ya, benar sekali. Lani dan Udin juga termasuk benda hidup sama seperti Edo. Selanjutnya, bagaimana dengan anak bebek berikut ini? Apakah termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Ya, tepat sekali. Anak bebek termasuk benda hidup karena anak bebek merupakan seekor hewan. Kemudian, bagaimana dengan ikan ini? Apakah ikan tersebut termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Ya, benar sekali. Ikan juga termasuk benda hidup karena ikan juga merupakan seekor hewan, sama seperti anak bebek. Lalu, bagaimana dengan sepeda ini? Apakah sepeda termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Ya, benar sekali. Sepeda termasuk benda tak hidup, karena sepeda merupakan salah satu jenis alat transportasi. Selanjutnya, bagaimana dengan boneka ini? Apakah boneka termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Yap, tepat sekali. Boneka termasuk benda tak hidup, karena boneka merupakan salah satu jenis mainan. Lalu, bagaimana dengan mobil-mobilan ini? Apakah mobil-mobilan ini merupakan benda hidup atau benda tak hidup? Ya, tepat sekali. Mobil-mobilan termasuk benda tak hidup, karena mobil-mobilan juga merupakan sebuah mainan sama seperti boneka. Nah, yang terakhir, bagaimana dengan gambar lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila? Apakah Garuda Pancasila termasuk benda hidup atau benda tak hidup?
Wah, jawaban kamu benar lagi nih. Gambar lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila, termasuk benda tak hidup. Sekarang kita perhatikan kembali gambar ruang kelas dan tabel berikut ini. Apakah pada gambar ruang kelas tersebut terdapat kursi? Ya, tepat sekali. Pada gambar ruang kelas tersebut terdapat kursi yang berguna sebagai tempat duduk bagi siswa dan guru. Lalu, apakah pada gambar ruang kelas tersebut terdapat meja? Ya, tepat sekali. Pada gambar ruang kelas tersebut terdapat meja yang berfungsi sebagai alas untuk menulis. Lalu, bagaimana dengan papan tulis? Apakah pada gambar ruang kelas tersebut terdapat papan tulis? Ya, benar sekali. Pada gambar ruang kelas tersebut terdapat papan tulis yang berfungsi untuk menuliskan materi pelajaran dan juga untuk menuliskan pengumuman-pengumuman yang berkaitan dengan informasi pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana dengan lemari? Apakah pada gambar ruang kelas tersebut terdapat lemari? Ya, tepat sekali. Pada gambar ruang kelas tersebut tidak ada lemari. Padahal lemari berfungsi untuk menyimpan barang-barang seperti daftar hadir kelas, alat tulis, dan sebagainya. Kemudian, bagaimana dengan lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila? Apakah lambang negara kita terdapat pada ruang kelas? Ya, benar sekali. Pada gambar ruang kelas tersebut terdapat lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Benda-benda di kelas harus kita pelihara dengan baik. Kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk kegiatan yang terpuji. Berikut ini adalah gambar lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Lambang negara Garuda Pancasila biasa dipajang pada dinding kelas. Pada lambang negara tersebut terdapat simbol-simbol dari kelima sila Pancasila. Kalian sudah mengetahui sila ke-1 sampai sila ke-3 Pancasila pada pembelajaran sebelumnya. Sekarang, mari kita pelajari sila ke-4 Pancasila. Simbol sila ke-4 Pancasila adalah kepala banteng. Ada yang tahu bagaimana bunyi sila ke-4 Pancasila? Susunlah kalimat acak berikut ini untuk mengetahuinya. Bagaimana ya bunyi sila ke-4 Pancasila yang benar? Apakah ada yang tahu? Ya, benar sekali. Bunyi sila ke-4 Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wah, pengetahuan kalian tentang sila-sila Pancasila sudah bertambah nih. Jangan lupa dihafalkan bersama sila-sila sebelumnya ya.
Sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Tetap semangat ya belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.